Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Menipu diri sendiri. Nah, saya mau berkata kepada saudara, kalau dirimu sendiri pun kau tipu, apalagi orang lain, apalagi Tuhan. Salam. Kalau dirimu sendiri pun kau tipu, apalagi orang lain dan Tuhan. Nangkap kira-kira? Nangkap saudaraku? Tahu nggak menipu diri sendiri? Tahu? Makanya kalau sudah begini kasusnya, kalau sudah ketemu dengan orang yang seperti ini, orang yang beginian tidak bisa lagi menerima kebenaran di dalam dirinya. Orang kalau sudah menipu dirinya sendiri, orang yang seperti ini nggak bisa menerima kebenaran Tuhan di dalam dirinya, nggak bisa menerima firman di dalam dirinya, nggak akan pernah bisa. Maka kira-kira kenapa tidak bisa? Karena menipu diri sendiri. Orang yang menipu sendiri ini adalah orang yang merasa tidak berdosa, ya. Padahal sudah berdosa, tapi dia merasa nggak berdosa, makanya dia tidak perlu mengakui dosanya. Dan inilah yang disebut menipu diri sendiri. Apalagi sempat dosa itu dianggap suatu kebenaran. Haleluya. Kan ada banyak orang begini, ayah harus dosaku, ayah harus salahku. Ini penipu. Haleluya. Penipu. Siapa yang ditipu? Dirinya sendiri dia tipu. Gak berani mengakui bahwa dia sudah berdosa, bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Jadi kalau sudah begini orangnya sudah repot, susah. Amin. Di Injil bagaimanapun orang yang beginian nggak kompak, mau dikasih firman pun nggak kompak, karena dianggapnya benar, merasa dia nggak berdosa, merasa nggak melakukan pelanggaran. Lalu dia, ya ngapain mau akui? Jadi bahaya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya. Orang kalau begini hidupnya gak akan pernah baik. Orang kalau menipu dirinya sendiri, susah mengakui kesalahannya, dosanya. Orang yang begini percayalah, hidupnya gak akan pernah baik. Karena ini firman Tuhan yang berkata, mari buka 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12. Apa katanya di situ? Siapa yang mau mencipta hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya. 11. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Iya. Haleluya.
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang hari-hari baik, apa katanya di situ? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi berarti kebalikannya, kalau orang yang menipu, suka menipu, apalagi menipu dirinya sendiri, tidak mungkin hari-harinya baik. Gak mungkin. Ya. Haleluya. Kalau makan mungkin tetap makan. Jadi bicara hari-hari baik ini luas Bapak Ibu. Artinya setiap hari orang yang begini nggak pernah mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita. Selalu merasa nggak nyaman, selalu merasa nggak tenang. Bawaannya gelisah. Haleluya. Lalu dikatakan dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bagaimana mungkin menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik sementara dirinya saja dia tipu? Mustahil itu. Ya, terus apa katanya? Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Makanya saya bilang tadi, dia nggak mengalami rasa damai. Dan orang kalau sudah menipu dirinya sendiri nggak mungkin bisa berbuat baik atau melakukan yang baik, nggak bisa itu. Kalaupun dia melakukan yang baik, paling-paling karena ada kepentingan. Tapi orang yang suka menipu, apalagi menipu diri sendiri, nggak mungkin bisa melakukan yang baik dengan tulus. Haleluya. Salut. Dalam keluarga juga seperti itu. Ya. Suami istri. Suami kalau udah suka menipu dirinya sendiri, dia dapat istrinya, udahlah, nggak akan mungkin bisa berlaku baik kepada pasangannya. Begitu sebaliknya. Makanya dalam pasangan itu perlu dan dibutuhkan kejujuran. Ya. Haleluya. Pasti bikin keributan. Makanya hari-hari nggak akan mungkin baik. Suami kalau sudah ada kebohongan di dalam dirinya, dusta di dalam dirinya kepada istrinya, nggak mungkin bisa berdamai dan berlaku baik kepada istrinya, karena dia selalu tertuduh dengan itu. Apalagi sempat istri berkata, "Oh kau begini," dan tertuduh dia akan terus membela dirinya. Begitu sebaliknya istri juga kalau sudah sempat melakukan yang namanya menipu, pasti selalu akan bikin ribut. Nangkep nggak ini kira-kira? Hah? Masih ada di sini yang hidup menipu diri sendiri? Mari bertobat. Amin. Kalau kau bersalah, selesaikan di hadapan Tuhan, akui kesalahanmu. Amin. Mari kita lepas dari yang namanya gengsi. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Supaya baik-baik keadaan kita. Supaya apa? Baik-baik keadaan kita. Dan saudara juga gampang melakukan kebaikan dengan tulus tanpa ada unsur kepentingan. Amin saudaraku. Ya, ini yang Tuhan butuhkan. Dan saudara dengan mudah mengalami yang namanya kedamaian. Ya. Jadi orang yang suka menipu itu orang yang tak pernah bisa mengalami yang namanya kedamaian, gak bisa. Oh saudara apa dia gak bisa damai dalam dirinya. Ya. Lalu di ayat 12 apa katanya? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya mata Tuhan gak pernah tertuju kepada orang yang tidak benar, yaitu siapa tadi? Penipu. Ya. Gak pernah Tuhan memperhatikan orang penipu. Gak pernah itu. Ya. Jadi kalau Allah bilang, misalnya nih tulangmu penipu, minta doa kau sama tulangmu, padahal dia penipu, bagaimana Tuhan menjawabnya? Orang dia penipu. Jangankan menjawab doa, orang perhatikan aja Tuhan tak mau. Ngerti kira-kira?
Iya. Makanya minta doa itu nggak kepada orang yang sembarangan. Iya. Sama juga kan, sekalipun orang tua kita itu orang tua kita, tapi kalau orang tua kita itu hidup dalam penipuan, kita minta doakan saya Pak supaya diberkati, nggak mungkin. Jangankan Tuhan menjawab doanya, melihat dia saja Tuhan nggak suka. Haleluya. Iya. Jadi supaya kita ayo introspeksi. Bilang dulu kiri kananmu, makanya jangan tipu diri kita. Jujurlah kepada diri. Kalau nggak bisa jujur kepada diri sendiri, maka akan dengan mudah kita jujur kepada orang lain. Ya, kalau belum bisa jujur kepada diri sendiri, nggak mungkin bisa jujur kepada orang lain, nggak bisa mungkin jujur kepada Tuhan. Nggak usah lah, kalau pasangan masih suka bohongi dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri aja. Jadi gak heran kalau dia akan menipu. Gak usah kau bilang jujurlah padaku. Gak mungkin itu. Tuksunya dimungkin namanya. Kayak diri namanya ditipu kan. Berbeda di mau ingat tangan. Gak mungkin. Terus kan makanya lagi dari situ kan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonannya. Nah ini bicara doa. Jadi kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi di dalam diri kita, ya kita tidak mengakui di hadapan Tuhan, kita anggap kita tetap benar, kita mau berdoa berteriak-teriak pun Tuhan nggak mau dengar, karena ada kebohongan di dalam diri kita. Mau kita bilang pun Tuhan, dia aja dia nggak mau dengar, dokter nggak dengar dia. Hati-hati. Amin saudaraku. Permohonan mereka yang minta toh, tapi wajar Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan dia akan menentaki siapa kan yang berbuat jahat ini, si penipu. Jadi Tuhan paling tidak suka melihat orang penipu. Dia akan tantang itu. Makanya selalu saya bilang kepada saudara, dan banyak orang Kristen masih merasa punya Tuhan dan Tuhan berpihak kepada dia, padahal tidak lagi. Sudah setan yang berpihak kepada dia. Jadi keterpihakan Tuhan itu bukan kepada semua manusia yang sembarangan. Tuhan hanya tetap berpihak kepada manusia yang hidup dalam kebenaran. Sekalipun saudara menyembah teriak-teriak, nah, kalau masih ada penipuan di dalam dirimu, datang Tuhan, cukup sudah kata. Mau tak tahu kata. Ya, sudah bukan langkah kawan. Jadi belajarlah untuk selalu mengakui kesalahanmu, dosamu, apapun itu. Ya. Yang melayani, apalagi yang melayani. Ya. Jangan malu mengakui kekurangan. WR jangan malu mengakui kekurangan, jangan gengsi. Ya. Amin saudaraku. Kadang-kadang kita kan tahu yang kita sebenarnya kita salah, tapi kadang-kadang kita salahkan orang. Ya, kita bisa loh diantar ini jadi WR. Kita yang salah, tapi kita salahkan pemain musik, bisa. Padahal kita yang salah. Ini hati-hati loh. Oh iya ya, aku yang salah dari suara aku nggak masuk. Susah apa mengakui itu? Sangat sederhana. Amin. Ingat, orang yang nggak mau mengakui kelemahan, kekurangannya nggak akan mungkin berubah. Terus mungkin orang bisa berubah karena mengakui. Ya, iya aku masih begini. Iya Tuhan, aku masih begini.
iya Tuhan aku masih begini, berkeren. Makanya selalu saya bilang kepada saudara, kalau masih kau jaga-jaga harga dirimu di hadapan Tuhan, merasa kau terhormat di hadapan Tuhan, enggak, teman-teman enggak gaduh. Semalam sudah saya sampaikan, kalau kita nggak bisa rendah hati di hadapan Tuhan, sampai kapanpun kita nggak bisa taat sama Tuhan, nggak bisa. Makanya orang kita Batak susah taat sama Tuhan, nggak mungkin susah. Kalau orang Batak itu terlalu tinggi harga dirinya, kesombongan keakuannya itu paling nggak bisa kita makan merendahkan diri dalam Tuhan, kan nggak bisa. Makanya banyak orang Batak pengen tampil, terwaru, yang pernah datang di sini, katanya sampai begitu ditampil Tuhan, katanya, ya harus ada juga, katanya lagi. Yang di dalam ruangan ini semua rendah hati. Amin. Apapun kata firman Tuhan taat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya ingin cepat-cepat kita ini pelayanan di Batakkus. Karena itu lokasi orang kita banget. Saya memang kalau orang Batak ini, sombongnya itu sama Tuhan itu bikin angker. Terus saya mau pasang di sudut-sudut kota, masih bikin. Haleluya. Haleluya. Biar bertobat kita mata kiri. Biar ada lagi yang kena bicara. Semua selamat. Kalau kita sudah taat, pasti selamat. Tunduk sama Tuhan, rendah hati sama Tuhan. Amin. Patol mandiri itu Tuhan nih. Kurang patipu, kurang idabu. Haleluya. Haleluya. Jadi hati-hati menipu. Sekalipun saudara beribadah, saudara casing diri saudara dengan ibadah, tapi kalau nggak mau meninggalkan yang namanya karakter menipu, nggak ada gunanya. Lihat ayatnya. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26 apa katanya? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, iya, tapi tidak mengurungkan lidahnya, dia menipu dirinya sendiri. Iya, terus maka sia-sialah. Sia-sia ibadahnya. Kalau kamu masih tetap tipu dirimu, nggak mau mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan, kekuranganmu, sekalipun kamu beribadah, sia-sia ibadahmu. Hanya isi absen. Makanya saya kalau ingin cilat di uang, bisa kan kalau kita makan begini. Berminggu tuh kami apa? Berminggu. Berminggu ada dari musuh bilang kok saya punya dosa. Pokoknya tak laku ini tua, marisa, marahkan orang. Dia gak sadar ibadahnya itu sia-sia. Dia tak mau mengakui wah ini berdosa Tuhan. Jadi jangan bangga dulu kalau sudah ibadah. Belum tentu ibadahmu itu diserang itu. Belum tentu. Jangan bungkus dosamu dengan ibadah, tapi bereskan dosamu dengan ibadah. Itu yang benar. Kita beribadah untuk menyelesaikan dosa. Allah itu bukan dari zaman berminggu. Ada firman Tuhan, asal dikoreksi dulu. Itu yang keren. Mantap. Iya, maka ketika dengar firman, iya ya, itu masih ada dalam diriku. Oh iya, aku salah. Oh iya, aku begini, mantap. Tapi datang ibadah hanya karena ngisi absen supaya seolah-olah dilihat orang. Kita orang rohani, kita casing diri kita dan kesalahan kita. Bahaya. Saya pernah injili seorang rentenir kalau kita Batak di Pakam ini, Bapak. Saya injili
dia. Itu berapa tahun yang lalu, masih sangat muda, uangnya banyak. Kalau saya sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa itu tidak boleh menggunakan uang. Tahu saudara apa katanya? Santai video lain per minggu doang jalan melayani dari gereja juga. Jadi situ tobat kau saya. Dia bungkus dosanya, kesalahannya dengan perbuatan-perbuatan rohani. Ini penipu. Harusnya hal rohani itu mengikis kesalahan, bukan membungkus, bukan menutup. Maka kira-kira jangan sampai kau lakukan ibadah untuk menutupi kesalahan. Cepat atau lambat kau pasti dihajar Tuhan. Itu pasti. Hati-hati. Dan hati-hatilah dengan orang yang tidak mau mengakui dosanya. Hati-hati dengan orang yang tidak mau mengakui dosanya. Dengan orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, saudara harus waspada. Kenapa saya bilang seperti itu? Mari lihat, kita belajar dari si Adam. Adam tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya apa? Akibat dari Adam tidak mau mengakui kesalahannya, akibatnya apa? Kita menanggung. Makanya saya katakan hati-hati dengan orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Bisa berdampak kepada saudara. Bisa. Ya. Mari kita lihat kisah Adam ini, Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 13. Ayo, satu orang. Kejadian 3 ayat 8. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Iya, apa katanya? "Di manakah engkau?" Terus Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Jadi takut. Terus Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. dia malah bersembunyi. Terus Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." iya, apa yang mereka lakukan berdua? Tidak mau mengaku, malah mempersalah. Beginilah risikonya orang kalau menipu diri sendiri, tidak mau mengakui kesalahannya, sifatnya akan mempersalahkan. Karena kau itu, karena si anunya pakai. Suami istri juga begitu. Kalau sudah suami istri seperti Adam dan Hawa, maka repot kita. Susah. Udah toh. Dah hono. Apa apa? Apa apa? Haleluya. Bersalah. Gak mau mengaku. Iya, hati-hati.
Makanya saya bilang, orang kalau bikin malah nggak mau bertobat, mengakui kesalahannya, ujung-ujungnya orang yang seperti ini akan menuduh gembalanya. Ini fakta. Padahal kan dia nggak mau bertobat, nggak mau mengakui dosanya, nggak mau mengakui kesalahannya. Dia fokus terus, ujung-ujungnya apa? Aku begini kalau saya mintanya, hidup susah karena dia. Nggak benar itu, nggak beres. Memang itulah tipe orang. Kalau nggak mau mengakui kekurangan, kelemahannya, dosanya, bahaya orang yang seperti ini. Bahaya. Dia akan terus mempersalahkan. Itulah tipe orang yang suka menipu, suka mempersalah. Jadi gampang menilai orang. Kalau kau ketemu dengan orang suka mempersalahkan, karena itu dia orangnya itu. Ada hal-hal yang terselubung di dalam dirinya. Makanya orang luar, pebisnis luar, pengusaha luar, orang Cina, Korea, itu kenapa mereka gak suka menjadi orang Indonesia? Kan orang di Indonesia itu, ya begitu. Nanti dia yang salah persalahkan dia. Kenapa kau telat? Gini Pak, dengar dulu Pak, katanya. Ngomong dia mempersalahkan. Tanya aku cepatnya Pak. Terus, iya lah, mamaku. Sebentar dulu, antar dulu ini. Katanya tadi Pak, jadi nggak mungkin lah. Apa salahnya? Oh iya Pak, saya terlambat, saya mohon maaf. Saya telat. Selesai sudah. Haleluya. Jadi tipe orang nggak mau jujur itu suka mengkol-mengkol, ngawur ngomongnya. Haleluya. Makanya saya kalau menggembalakan saudara, kenapa saudara kadang-kadang saya ajak ngobrol? Saya mau pilih saudara dari ngobrolan itu saya bisa lihat saudara ini tipenya bagaimana ya orang. Dari gaya menjawab setiap pertanyaan, menyambut setiap perkataan, saya tahu siapa saudara. Oh ini tipenya begini. Haleluya. Haleluya. Kenapa Tuhan mencoba mengajak Adam dan Hawa berkomunikasi? Bukan nggak bisa aja langsung Tuhan bilang, nggak usah bertanya. Tahu ya Tuhan mereka sudah melakukan kesalahan. Bisa aja langsung Tuhan bilang begini, Adam dan Hawa kau sudah berdosa. Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia harus ajak dulu ngobrol? Tuhan ingin tahu reaksinya. Siapa ini si Adam dan Hawa yang kuciptakan ini si kurang ajar ini? Iya. Jadi diajak dulu ngobrol, komunikasi. Kita kan sering begitu kan. Jadi dalam hal pasangan kan begitu. Suami ngomong sama istri, jawabnya berbelit-belit. Gitu juga ketika istri ngomong, suami juga berbelit-belit karena suami juga menutupi sesuatu. Selalu suami dan istri. Biar dulu sama pasangan, makanya jangan kita lagi berbelit-belit bilang. Nah saya bilang. Amin. Saya berdua kita mungkin naik. Kalau dibahas A, maka tetaplah yang dibicarakan A. Oh, kalau katanya mesti yang dibahas A bisa sampai ke B, C, C, C. Ujungnya tak selesai, yang A ini nggak selesai. A yang dibahas, tapi tak kemana-mana ngawurnya. Nggak selesai yang A ini. Besoknya nambah lagi masalah B, nambah lagi masalah B, udah selesai lah. Jadi jangan mau seperti Adam dan Hawa. Jangan pula mau seperti Saul. Saul juga begitu. Makanya saya mau bilang kepada saudara, saya selalu berkata kepada saudara, hati-hati dengan pikiranmu. Pikiran inilah yang merusak. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, menipu, karena kita menganggap bahwa pikiran kita itu benar.
Oh nanti kalau nanti aku jujur, contohnya nih kalau suami, oh kalau aku nanti jujur sama istriku, mana harga diriku? Enggak lah, sorry. Aku kan suami, kepala rumah tangga. Begitu juga sebaliknya istrimu begitu kan? Kalau aku jujur nanti, mana harga diriku sebagai istri? Bermain, pikir. Nah itu yang dilakukan Saul. Saul itu selalu bermain dengan pikirannya. Sehingga ketika Saul sudah melakukan kesalahan dan Tuhan sudah tahu, Saul tetap merasa benar. Karena segala sesuatu Saul itu menganggap benar menurut pikirannya, bukan lagi menurut Tuhan. Jadi hati-hati, benar menurut pikiranmu belum tentu benar menurut Tuhan. Dan ini terus berkali-kali saya sampaikan. Amin. Mari kita lihat kisah Saul ini. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai dengan 14. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai dengan 14. Apa katanya? 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Iya. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Iya. 9. Sebab itu Saul berkata, Iya. bawalah kepada korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Tahan dulu sebentar, biar saya jelaskan. Jadi Samuel dengan Saul punya perjanjian. Jadi Samuel bilang gini sama Samuel, tunggu nanti 7 hari lagi, aku akan datang. Nah, ketika dalam 7 hari ini aku datang, baru disitulah nanti kita persembahkan korban. Tapi Samuel nggak dengar, hanya karena dia lihat bangsa Israel waktu itu udah agak kacau. Ya, lalu dia mainkan pikirannya. Udah gawat nih, nggak benar lagi nih kalau tunggu si Samuel datang. Makin kacau nih. Akhirnya belum pas 7 hari dia membakar korban persembahan korban keselamatan. Dia langgar perjanjian itu menurut pikirannya, karena dia dipengaruhi pikirannya. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Iya. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Iya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Iya. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Iya. Maka pikirku. Apa kata Saul? Maka pikirku. Hati-hati dirimu, pikirku. Pikir. Hati-hati. Saya udah bilang, kau sering melanggar firman Tuhan, aturan Tuhan, kebenaran Tuhan karena pikiranmu. Pendeta pun banyak melanggar firman, bahkan mengajak jemaat melanggar firman karena pikiran. Tuhan sudah bilang gak ada hubungan orang mati dan dengan orang hidup. Jemaat tetap dibiarkan ke kuburan. Kenapa? Pendeta berpikir kalau pulang jemaat ini pergi ke kuburan karena itu tradisi kami, nanti hilanglah jemaat ini semua, gak ada lagi gajiku. Main pikiran. Akhirnya membiarkan jemaat itu tersesat, melanggar firman Tuhan, dan dia pun ikut melanggar firman karena dia mengikuti pikirannya. Nangkep tak kira-kira? Haleluya. Sama dengan begini kan, hukum dalam suami istri. Ketika kita menikah, apa kata firman Tuhan? 2 menjadi satu, laki-laki dengan perempuan menjadi satu tubuh. Tapi ini satu tubuh ini hukum spiritual, bukan satu secara lahiriah. Secara lahiriah dia tetap 2, tapi secara roh spiritual sudah jadi satu. Lalu dikatakan, makanya dikatakan harus meninggalkan ayah dan ibu, meninggalkan keluarga, menyatu dengan pasangannya. Kenapa
harus ditinggalkan karena keluarga itu pun sudah punya pasangan. Tapi di pikiran banyak pasangan berani dia memisahkan dirinya dari pasangannya hanya gara-gara keluar. Kalau orang kita mata lebih banyak itu karena orang tua. Banyak perceraian di kita mata itu hanya gara-gara orang tua, gara-gara keluarga. Jangan mainan tali tak terpakai, nurut dia lupa bahwa itu tubuhnya. Haleluya. Biar nulis sama istri, kau adalah tubuhku. Masih berpikir kau pas kamu dari kamu wah dia mesti pergi kok aku tengok maaf ini itu dah. Haleluya. Makanya harus menghormati pasangan itu. Suami harus menghormati istrinya. 1 Petrus 3:7. 1 Petrus 3:7. Ayo. Demikianlah juga kamu. Ini suami yang baca, suami yang semua laki-laki baca karena ada tulisannya di depan. 1, 2, 3. Semua yang namanya suami baca yang keras. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bersama dengan istri-istrimu sebagai kaum yang bermanfaat. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih-karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya. Siapa pewarismu suami? Istri, bukan orang tuamu. Bukan orang tuamu yang jadi teman pewarismu dari Tuhan. Wahai suami-suami, tapi istrimu. Ini harus dipahami. Kita memang diperintahkan oleh Tuhan menghormati orang tua, itu harus. Tapi tapi jangan buat keluarga orang tua untuk membuatmu terpisah dengan pasanganmu. Itu berbuat jahat. Baca lagi ini untuk suami-suami. Karena selama ini kan paling sering yang saya hantam itu kan istri ya. Ini saya hantam dulu suami. Haleluya. Saya direkam. Ini orang lama-lama mau isu ibu-ibu tiba kan sepakat pula oleh Tuhan. Tahu ini kalau ibu-ibu istri terus pakai kita ikat dia katanya pulang repot. Kerjasama dia nanti sama Google malah kan. Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 nanti lompat 28 33 sampai 33. Efesus 5 ayat 25 dulu, nanti lompat ke ayat 28 sampai 33. Ayo. Lagi, ini kamu suami lagi nih. Yang kencang. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri. Apa katanya suami? Kasihlah istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Jadi penyerahan diri si suami itu kepada istrinya, bukan kepada keluarganya, bukan kepada orang tuanya, bukan kepada intonya, tulangnya dan sebagainya, tapi keserahkan dirimu pada istrimu. Haleluya. Makanya saya setelah bertobat kami tanya bukan saya gak peduli dengan keluarga, bukan gak mengasihi. Saya buat batasan-batasan. Saya gak mau keluarga aku sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat aku terpisah dengan istriku. Oh seperti bos, mau tulang aku bareng. Karena dia pasangan pewarisku. Tulangku ini siapa pasangan pewarisnya? Nah, tulangku. Ya. Mangkap suami. Kau ini
Ya. Suami harus tanggung jawab kepada istri sepenuhnya. Amin. Jangan bertanggung jawab di keluarga dengan berdua. Kalau bisa melakukan, kalau nggak bisa, utamakan keluarga, ayo gembala. Ibu kamu doang. Kalau terpisah sama pasangan kita, isi dalam menderita. Iya, anak kita lagi. Iya kan? Tidur sendiri lah, kok dirancang ini sah. Hal-hal apa tadi? Unik kan? Unik. Gak mungkin tuan kita itu kita hal-hal. Enggak lalu itu dia buka toko nama hal-hal. Gak mungkin. Nah, makanya harus ini hati-hati. Tapi saudara, sambil dia harus ini. Ini udah asal jauh. Kan satu tubuh. Lagi, baca lagi. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya. Iya. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi diri sendiri. Berarti kalau nggak kau kasih istrimu, kau akan mengasihi dirimu. Ibu kau. Iya. Di mana yang suami amal nur baju istri kan kacau tangan. Iya. Jangan berapa. Itu diragukan. Iya. Nah kan kalau kita beli baju istri, berarti kita sedang membeli baju kita sebenarnya. Dan tubuh dia tubuh kita. Ngapain mahal? Aku nggak perlu mahal bertanya, nggak mahal. Saya beli bajunya. Intinya dia pakai itu beli. Iya roknya. Iya saya beli. Maaf ini mimbar. Sampai bagian dalam istriku bisa beli. Saya nggak mahal. Kan satu tubuh. Amin. Saya berapa kali di Arab pedagang. Pak mata istrinya. Kenapa rumahnya tuh saya? Ya kan ini kan canggung katanya, nggak ada yang canggung dengan istriku. Iya. Haleluya. Amin. Memang tanya, bukan sekali dua kali sering. Kalau dia lagi melahirkan, ya saya belajar. Bagi orang itu kan, orang yang sombong itu, suami yang sombong aku, itu pasti lagi katanya. Kadang-kadang mau begini kan, kalian mau nikah apa nggak salah bagi itu. Kan jangan munafik. Jangan munafik suami-suami. Amin. 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 Mulai kalau istri dihalang ada berapa ya? Dari ujung nanti. Kan jahat. Iya, itu jahat. Memang udah satu tubuh. Kalau sampai sini kamu lihat tubuh istrimu, tak mau ya. Takut orang tuh semua lagi gigi pakai di pasangan kan? Betul? Berubah. Jadi kita dikatakan situ, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi dia. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Amin. Ayo 9. Ayo bapak. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Iya, nggak mungkin. Jadi kalau sampai kamu menaruh kebencian kepada istrimu, kau sudah membenci dirimu sendiri, kau berdusta. Saya juga marah sama istri saya karena benci. Kan? Ya.
marah itu belum tentu karena saya harus juga jaga dia jangan sampai hidup sebagai istri tapi melanggar hak asasi suaminya. Jangan sampai dia keluar rel, itu maksud saya, bukan karena benci. Walaupun kadang-kadang setan itu memunculkan itu kadang-kadang saya thinking dalam nama Yesus, di istriku. Ya, haleluya. Ya. Atau kadang-kadang dia agak saya diamkan itu bukan karena saya benci, karena saya pikir supaya dia mengintrospeksi diri. Karena kadang-kadang juga kalau pasangan itu nggak dikasih didikan, bisa juga kebablasan. Iya kan? Nanti kemanjaan repot itu. Repot untuk bunuh istri lo kemanjaan. Memang kata Nabi berbeda untuk bunuh istri sering dimanjakan suaminya. Maka kata Nabi asik itu. Terus bibir. Katanya, karena dia dimanja. Tapi kok agak sering-sering diperlakukan kan? Dia bisa mengontrol dirinya. Selalu saudaraku. Tapi dibuang bukan karena benci, kasih saran. Dari mana tadi? Mengasihi diri seperti tubuhnya sendiri. Itu tulisnya bilang, saya tidak pernah. Orang benci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawat sama seperti Kristus dalam jemaat. Karena istrimu suami Rawat. iya. Jadi suami itu tugasnya merawat istrinya. Saya kan mau baru istri saya dulu baru kembali tanya dia. Soal datang ditutup jadi. Benar. Jadi diperhati, mana tuh kembang kiri kanan kembang sini kau diam. Akhirnya kau diam juga kau. Nggak usah tertarik kau di kantor. Tapi kan tadi banyak. So kita diundang. Aku rusak kau. Kalau kamu istri tetap wow, bagimu rawati. Dirawat. Amin. Harus dirawat. Saya terus saya bilang sama istri saya. Kadang-kadang kalau dia minta izin, aku beli ini, saya marah. Saya bilang kan tuh saya bilang, mau kau pegang, beli aja. Tapi kalau lagi ada uang, beli aja. Nggak mau aku ya udah. Dan saya bilang beli aja. Apa yang kau suka beli, asalkan lagi ada uang. Kadang-kadang nggak mau dia, udah lah aku yang beli, dia saya beli, saya kasih dia juta. Kadang dibuka dari lemari, apa nih pak? Aku udah baju. Iya kan? Sampai baju tidurnya, itu dia beli. Saya nggak mau tanya dengan saya. Harus begitu. Kenapa dia suka ini? Suka ini warnanya dirampok. Nanti kalau dihidup Tuhan baru tahu. Iya kan? Nanti lama-lama kita dihidup Tuhan. Kalau mahasiswa deh kalau datang katanya tepat katanya. Dibikin kau situ. Tapi kau situ kau nonton lihat tapi makan waktu kan? Hilap-hilap. Ibadah. Orang juli hidup Tuhan. Salah aku pak. Iya nggak apa-apa. Selama ini aku menyakitimu. Kan banyak gitu kan? Banyak gitu. Karena saya orang suka menginjili melayani orang yang sakit, suami yang sakit. Kalau udah lihat suami nangis setelah sakit, sebuah muka saya nggak usah tengok itu. Karena menangis. Entahlah bapak sama istri bapak. Oh gitu? Iya. Memang aku membaikkan sama istri gua. Oh gitu ya? Iya. Apa gimana istrinya? Mak, sini dulu mak, sini dulu mak. Setelah sakit dia bilang, mak, sini dulu mak. Waktu sehat dia gak dimana sama istrinya. Cika. Baik. Cucuk. Aduh, masa saya urusan orang kan? Iya pak. Kenapa? Lapar. Tengah masak. Ada bukti kesehatan gimana? Oh sudah, kau dah kau makan BPK, mana dengan BPK kalau kau kirim mana? Mahal baru.
Haleluya saudaraku. Haleluya. Jangan begitu. Amin. Amin. Nah, mana tadi? Ayat 30 ya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. Sebab itu ini yang penting. Perhatikan ini suami. 31-nya ini sangat penting. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan siapa suami bersatu? Bukan dengan orang tua lah, bukan lagi dengan keluar, bukan dengan bukan dengan abang bu, tapi dengan istri. Dalam ini. Dan ini sangat berharga bagi Tuhan. Jangan main-main. Makanya dikatakan di ayat 32-nya apa katanya di situ, suami? Rahasia ini besar, tapi yang akan masuk ialah hubungan Kristus dengan Tuhan. Iya, 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku adalah istrimu seorang diri sendiri Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Iya. Jadi kalau suami mau menghormati istri, kasihi dulu istrimu. Amin. Jangan kau bilang sama orang sama keluarga, istriku nggak menghormati. Pertanyaannya, udah kau kasih nggak suami istrimu? Tapi kalau istrimu sudah kalau istrimu tidak mengasihi, lalu kita mau kepada saudara, ya, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan masalahnya istri kita sudah mengasihi kita, justru kasih itu kita salah gunakan. Ini yang bahaya. Ketika istri sudah mengasihi kita, mari kita hormati dia. Sebagai istri yang sudah mengasihi kita, perjuangkan dia di tengah-tengah keluargamu. Bilang sama pasangan keluargamu, mati petah bulan aku siapa kamu mau tuh lagi bilang. Saya dulu semua orang tua aku semua pakku gitu. Kami sudah mau dipisahkan berapa kali. Saya jumpai Bapak, dia nggak tahu saya bilang. Sampai mati aku menunggu siapa orang mau saya bilang. Tak marga usianya, saya bilang langsung. Kau ini yang apa sama Tuhan, saya bilang mama ini. Aku sama istriku. Bulu pasir aku sih ngomong, buat merasa aku saya bilang. Makanya baru deh, tak kemana aku saya bilang. Iya. Hati-hati loh. Pasangan kita itu yang kawan kita bahagia di hari tua sampai tua. Haleluya. Gak ada yang lain. Kalau hubungan saudara itu sampai ibu deh. Nah, ikut dalam mau menyalinkan segala saudara ya. Coba gak ada kau bikin jaringan, gak ada yang bisa kau bikin jalan sama saudara kau. Jadi apa? Jadi apa? Jangan mau ditipu familia. Saya udah nggak mau saya. Urus diri yang dalam hati. Kalau bisa bantu, bantu. Kalau lagi nggak bisa, ya gimana? Tapi jangan sampai dimanfaatkan. Sampai rela kita sama istri kita musuh-musuhan, dingin-dinginan. Bagaimana kamu? Tapi mana tahu berbuat di mana? Bahagia mana pasangan mana? Habis kita orang di mana? Dan orang mau di sini pasangan tak? Kan tahu kita sih. Loh, gimana bahagia? Gimana? Boleh turun polisi dulu kita tahu yes. Begitu kalau kita mata ini kan gampang mengancam, suka mengancam. Dia kan ancamannya apa? Kalau ada. Jadi dia hasil tanpa pasangan tiba, bingung menahu. Berulang kan biasanya ini kan mengancam mah. Nah soal foto pas masuk tulang sebulan lagi. Dia suka banget pulang. Apa tulang dengerin katanya. Dari mana jalannya? Justru hidupmu akan rusak kalau istrimu kau abaikan diri tulang hancur.
Jangan mau ditakut-takuti, nggak ada ayatnya. Masuk-masuk itu dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan, tanamkan itu. Kalau kau taat sama Tuhan, hidupmu dimasuk-masuk bersama dengan pasanganmu, titik udah itu aja. Yang penting gak kau musuhi mereka, gak kau benci mereka, gak kau maki mereka, itu aja. Jadi kasih pasangan. Sayangi istri, hormati dia sebagai teman kewas. Karena dulu kasihan anak-anak yang jadi korban. Banyak kadang-kadang begitu anak dewasa bertumbuh hubungan orang tuanya gak harmonis, mereka karena ini malu dia. Kenapa tiba-tiba jadi ribet? Ribet kan? Ya ribet. Ya. Saya pernah waktu masih muda ada satu pasangan mau menikah. Nah begitu dibawa ke kampung, nah si perempuannya kaget karena melihat hubungan kedua orang tuanya suami istri tidak harmonis. Ya sebelumnya gak dikasih tahu, tidak dikasih tahu. Gak apa-apa, jadi yang penting cinta sama aku. Mungkin begitu pikiran si laki nyampe di kampung kaget. Akhirnya apa dia bilang, saya gak mau nikah, saya gak mau lagi sama kamu, dia mau bahasa soalnya bagaimana berdoa tuh kita merumah tangga dong kita kami kita mau susah benar. Jadi susah benar itu mau ya sudah bisa ada lagi baru kalau tak nomor kamu yang pedak pasti hamuan ibu kita mau ibah katanya pulang dia gaji di pernikahan itu benar ini benar, dan bukan 1-2 kali kasus seperti ini. Jadi kalau saudara sayang anak, jaga hubungan sama istri, jaga supaya anak itu bahagia. Kelak dia punya teman, nggak jadi bahan ngolong-ngolongkan. Kan alangkah bahagianya anak itu ketika temannya berkata, "Tabu wate kawan puasa, oh makmu bapakmu romantis harmonis, bapakku rumahku berbeda," gitu. Bahagia gak anak itu mendengar? Bahagia dia. Mulai hari Tuhan, ibu jujur malu hari omahku dan bapakku. Bahagia dia, senang hatinya. Tapi kalau sempat orang mengejek dia, coba katanya, ayah aduh, mami bapak milo takut katanya. Banyak fokus ini, bener-bener beda gitu. Iya ada makanan nomor meyama katanya. Lama-lama kabur dia, harus kabur dia. Haleluya. Haleluya. Jadi harus mari saling mengasihi, sayangi pasangan itu dengan benar. Amen. Oh nak tiki mahal itu ada biaya ini. Oh nama ribeku. Kok nama misalnya juga Kalau bintangku gara-gara si bintang lagi tekon begitu indah kata-kata itu, begitu jadi hilang semua kata-kata itu, semua kata-kata hujatan, makian, kata-kata kepahitan, semua kasihan. Amin. Makanya itu aku gak suka aku bahasa-bahasa itu, gak pernah aku sampaikan di sana bergembara di pacaran. Kalau bukan minta gak mau, cukup dibuktikan dari perilaku, gak usah banyak kata-kata. Biasanya orang yang pacaran kalau terlalu banyak kata-kata indah, lihat setelah menikah itu munafik. Lebih ditunjukkan dari tindak. Saya tunjukkan aja dari tindakan. Memang dari dulu aku suka pilih-pilih sesuatu sama dia, saya belikan. Tunjukkan aja, nggak usah main teori-teori, ya, praktekkan. Amin saudaraku. Iya, jangan mau seperti si Saul ya,
Hati-hati dengan pikiran. Ya, jadi si Saul ini dipengaruhi pikirannya. Dan memang si Saul ini sudah terbiasa hidup dengan menurut pikirannya si Saul ini. Dari mana kita tahu? Mari lihat 1 Samuel 14 ayat 36 sampai 40. Perhatikan. Ayo satu orang. 1 Samuel 14 ayat 36 sampai 40. Ayo, apa katanya situ? Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Palestina dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing, dan janganlah kita sampai biarkan hidup seorang pun dari mereka. Iya. Mereka itu. Iya. Buatlah apa yang kau pandang baik. Apa katanya? Buatlah apa yang kau pandang baik. Iya. Tetapi iman berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap. Di sini, tahan dulu. Jadi kata Saul kepada si imam ini apa? Perbuatlah apa yang baik menurut pandanganmu. Dia bilang kepada imam ini. Jadi dari kata-katanya si Saul ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia memang orangnya yang selalu percaya diri dengan apa yang baik menurut pikirannya. Makanya kepada imam itu dia bilang begitu, kalau baik menurut pandanganmu lakukan. Padahal nggak boleh sebenarnya. Harusnya Saul dengan apa? Harusnya apa? Harusnya Saul ngomong gini, tanya dulu Tuhan. Iya kan? Kalau kata Tuhan oke, lakukan. Tapi kalau Tuhan bilang tidak oke, jangan lakukan. Itu harusnya. Amin. Atau kalau nggak sesuai dengan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, jangan lakukan. Itu yang harusnya. Tapi memang karena dia orangnya seperti itu, makanya dia berkata kepada imam itu. Kalau bahasa Batakna, mau si tok manurut tok baula umat, alai mau si tok manurut tok baula. Kira-kira begitu bahasa Bataknya. Harusnya kan tidak. Lihat dulu kawan, mau si tok manurut Jehovah, si tok baula umat. Alai kalau si tok menurut Jehovah sudah bilang kok. Harusnya bahasanya begitu, seperti itu. Jadi saudara pun mendidik anak harus seperti itu. Jangan bilang sama anakmu, kalau baik menurut kau anakku lakukan. Jangan. Tapi berkatalah kepada si anak, kalau baik menurut Tuhan lakukan. Kalau baik menurut ajaran Tuhan lakukan. Tapi kalau nggak baik menurut Tuhan, menurut ajaran Tuhan jangan lakukan. Karena nanti hidupmu bahaya. Begitu mendidik anak. Kalau kita bilang nanti kalau baik menurut kamu ya lah, baiknya menurut aku dikerjakannya. Padahal yang baik menurut dia itu belum tentu baik menurut Allah, menurut Tuhan. Lagi lanjutkan, sudah selesai. Ayat 37. Saul bertanya, iya. Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Tetapi pada hari itu dia tidak menjawab. Tuhan tidak lagi menjawab. Kenapa Tuhan tidak lagi menjawab? Karena sebelumnya Saul bertindak dengan apa yang benar menurut pikiran. Akhirnya Tuhan jengkel. Oh, ngapain lagi kau bertanya sama kamu? Dalam percaya saja kau dengan pikiranmu. Kira-kira begitu mungkin Tuhan. Ikut aja lah kau alur pikiranmu. Makanya Tuhan gak mau jawab. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Seringkali Tuhan tidak menjawab doamu karena kau terlalu mengandalkan pikiranmu dan Tuhan tahu itu. Dan ketika kau berdoa Tuhan bilang gak mau aku mendengarkan, lakukan aja apa yang benar menurut pikiran. Lo mau polisi, kira-kira begitu. Jadi hati-hati pikiranmu, hati-hati. Terus dia mana lagi? 38. Lalu kata Saul, datanglah kemari kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun disebabkan oleh Yonatan anakku. Nah, dia mengkambing hitamkan anaknya. Begitulah jahatnya si Saul ini. Dia yang salah, dia bersalahkan anaknya. Hati-hati. Makanya orang tua
kalau suka dia berdusta, gak mau mengakui kesalahan, jangankan menyalahkan istrinya, menyalahkan anaknya pun dia berani. Hati-hati. Selalu orang tua. Kiranya dengan firman ini kita makin sadar. Anakku makan, bahkan sampai dikutuki anaknya kan, Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjaga. Gak percaya waktu itu rakyat Israel, bangsa Israel kepada Saul. Walaupun dia ngomong seperti itu, dia berusaha membela diri, mempersalahkan anaknya Yonatan. Tapi bangsa Israel tahu bahwa si Saul ini pembohong. Haleluya. Bahkan dikutukinya anaknya, gitu nggak itu? Hah? Jangan ada di sini yang mengutuki anaknya. Kalau masuk rumah dikutuki orang. Kau sama beda kok, sosok saya menunggu gue. Padahal kamu udah selesai. Hati-hati loh, waspada. Amin saudara. Bapak saya dulu gitu, pengen judi, pokoknya bagi siapa gede, tidur di gede, pulang hanya makan. Tapi kalau ngomong sudah ada mempersalahkan, nanti menutupi. Ya habis dulu gak dinutupi. Tujuannya dijual menatamak katanya. Berarti mana masa tamak? Ya kan? Tak kasih aku ya. Tapi mana kasih? Gak apa-apa ini kita main. Makanya gak heran dia menderita di hari tua. Menderita Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Ayat 40. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, kamu sendiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Selalu orang Israel ini bilang kepada Saul, ulahmu bolehkah menurut pikiranmu. Asal dia ajak orang Israel ini bekerja sama, gak mau lagi. Nangkap kan? Karena bangsa Israel sudah tahu siapa si Saul ini. Saul ini orang yang suka menandalkan pikirannya, selalu benar menurut pikirannya. Akhirnya cengkel bangsa Israel. Diajak pun mereka kerja sama, gak mau lagi. Udahlah, kalau benar menurut pikiranmu Saul, ya udah lakukanlah. Kira-kira begitu. Haleluya. Saya pun mendidik anak saya begitu. Kalau kira-kira saya jadi nggak mau lagi, saya bilang udahlah. Kalau itu memang menurut pikiran, terserah kamu. Karena kalau kita lawan, kalau kita lawan udah gak gampang lagi kan. Baik saudara, haleluya. Kita diberkati kebenaran firman Tuhan, amin.